Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam kawan-kawanku semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Ewako 13 yang akan membahas tentang alur film, anime, donghua, manhwa, serta novel. Tentunya cerita yang akan saya sampaikan adalah cerita-cerita yang sangat seru. Perihal apakah cerita tersebut sudah pernah dibawakan oleh channel lain atau belum? Ya, kita gaskan saja menurut versi kita. Dan juga tentunya jika kawan-kawan semua punya rekomendasi, jangan pernah sungkan untuk merekomendasikannya. Insya Allah, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menceritakannya. Melanjutkan cerita kita yang kemarin, di mana Hwajin telah menghajar salah satu siswa yang nakal dan juga sekaligus memperkenalkan dirinya kepada kepala sekolah. Shin lalu memperlihatkan sebuah HP yang sedang memutar video Hwajin yang menghajar salah satu murid sebelumnya. Orang yang menonton tersebut lalu berkata, "Hahaha, kau bilang namamu Hwajin? Tuan pengawas?" Saya minta maaf. Saya pikir ada salah paham di antara kita. Tragedi bunuh diri Park Dae-sun dikarenakan oleh stres berlebih karena peringkatnya yang turun. Dan tidak ada pembulian yang diizinkan di sekolah kami, ucap seorang pria yang sepertinya dia adalah anggota komite sekolah tersebut. Benar. Bahkan 3 tahun lalu kami dianggap luar biasa oleh yayasan beasiswa, ucap kepala sekolah yang sembari gemetaran karena takut. Ini termasuk ketidaktahuan perwakilan anggota parlemen tingkat 3, Ryu Kwang-pil, ucap Hwajin di sana yang terlihat sedang duduk sembari memainkan HP-nya, padahal 2 orang di hadapannya sudah gemetar ketakutan. Kami juga menghasilkan banyak lulusan yang hebat, lanjut ucap kepala sekolah. Kami harap Anda mau menunda laporan kepada Kementerian Pendidikan sampai kesalahpahaman ini diselesaikan. Komite sekolah yang sedang berusaha membujuk Hwajin. Apa yang kutunggu? Cepat berikat padanya. Lanjutnya memerintahkan si kepala sekolah. Ayo, apa yang disuruh? Pasti suap ini. Kepala sekolah pun langsung mengiyakan perintah tersebut, sembari mengambil sebuah amplop dari dalam saku celananya. Wah, parah. Benar kan apa gue bilang? Menyuap dia nih, menyuap. Gak boleh ya. Ini tidaklah banyak, tapi tolong terima ini sebagai tanda persahabatan dan ongkos taksi Anda untuk pulang, ucap kepala sekolah sembari menyodorkan amplop tersebut kepada Hwajin. Sontak saja, Hwajin langsung menghempaskan kakinya tepat di atas amplop tersebut, yang membuat kedua orang di hadapannya pun menjadi semakin ketakutan. Hwajin lalu berkata, "Saya rasa Anda yang salah paham di sini. Tuan kepala sekolah, aku bukan pendidik ataupun sarjana diplomat. Aku juga tak punya pengaruh di sekolah ini. Jadi aku hanya anggota Kementerian Pendidikan, tidak kurang juga tidak lebih." Hwajin lalu berdiri, berniat meninggalkan ruangan itu. Tapi amplop tadi mana ya? Dasar Hwajin, tak kirain mau ditinggal, ternyata diambil juga kayaknya. Aku akan menghargai usahamu untuk menjamuku. Orang tua yang memanjakan anak muda hanya membuatku merasa malu, ucap Hwajin sembari berjalan meninggalkan kedua orang tersebut. Dasar brengsek, beraninya kau seenaknya saja di sini, ucap kedua orang tersebut sembari mengacungkan jari sopannya ke arah Hwajin yang sudah membelakangi mereka. Dan juga Hwajin yang tiba-tiba berhenti dan berkata kepada mereka, sehingga membuat mereka semakin ketakutan dan seketika jari sopannya langsung turun. Ciut juga mereka nih, kira berani kah? Hwajin sembari mengeluarkan alat cukur jenggotnya, dia melanjutkan perkataannya. Anak yang bunuh diri, bisakah kau mengantarku ke kelasnya? Ya. Jadi target si Hwajin ini kayaknya bukan kelas si Kim Kyung Min ya, tapi kelas 2, kelas anak yang bunuh diri kemarin itu. Ya, baiklah. Ke arah sini tuan, ucap komite sekolah tersebut. Shin lalu memperlihatkan suasana kelas 25 yang sangat ribut. Terlihat seorang murid yang sedang membuli murid lainnya. Buka mulutmu, kau harus meminum semua ini dalam satu tegukan. Awas saja kau, jangan sampai kau berani menumpahkannya ke arah bajuku. Murid itu langsung saja batuk karena tidak bisa menahan dan menghabiskan air sebotol dalam satu tegukan. Kau menumpahkannya, ucap si murid yang berjaket ungu ini. Kita sebut saja dia si jaket ungu.
Dia langsung saja menghajar dan menghantam kepala murid yang batuk itu. "Oi brengsek! Apa kau tidak dengar ya apa yang aku katakan tadi? Ku bilang minum semuanya dan jangan sampai menumpahkannya," bentak si jaket ungu. "Pikirkan anak Afrika yang mati hanya untuk setetes air. Kau malah menumpahkannya. Dasar kau bangs." Namun sebelum menyelesaikan ucapannya, ada seorang murid yang sepertinya sedang tidur langsung menegur si jaket ungu itu. Berhenti berteriak. Bel masuk sebentar lagi berbunyi. Murid ini bernama Ryu Jun Hyung. Kita panggil saja Ryu ya, biar lebih mudah lah. "Dasar brengsek, kukira aku melakukan ini untukmu Jun Hyung," ucap si jaket ungu ini yang terlihat kesal. Ryu lalu berkata kepadanya, "Kau masih mabuk dari semalam. Kalau guru mencium baumu, kita bisa menyalahkan si brengsek ini. Mudah bukan? Jangan membuat masalah, Bung. Aku tidak akan dihukum meski tertangkap." "Ya, tentu saja. Guru seperti apa yang mau berurusan dengan anak parlemen yang terhormat?" ucap si jaket ungu. Hei, kau sudah lihat ini? Ini kocak kan? Hahaha. Murid wanita yang tertawa menonton video si rambut maron yang dihajar habis-habisan oleh Hwajin kemarin. "Apa-apaan ini? Guru menghajar muridnya?" Nah, kelihatannya Kementerian Pendidikan mengizinkannya untuk menghajar siapapun yang dia mau, atau semacamnya lah. Suara bising dari para murid wanita tersebut. Memangnya ini settingan webtoon ya?" ucap wanita lain. Nggak sadar aja dia nih, padahal dia juga ya aslinya memang gitu. "Tunggu, bukannya dia memakai seragam yang sama dengan kita?" imbu wanita lainnya. Ryu pun memotong pembicaraan mereka dengan berkata, "Banyak sekolah yang memakai seragam yang sama di negara ini." Lagi asik-asiknya para murid tersebut mengobrol, terlihat pintu kelas yang terbuka karena si Hwajin yang sudah tiba di kelas tersebut. Semua murid hanya terdiam ketika melihat Hwajin masuk ke kelas tersebut. Mungkin mereka berpikir, "Ini orang siapa ya? Kok tiba-tiba masuk gitu ya kan?" Tanpa basa-basi, Hwajin langsung tertawa di depan kelas. "Hahaha. Halo anak-anak." Yang mati ini orang memang punya jiwa psikopat kayaknya. Murid-murid yang melihatnya hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya di benak mereka ya. Lalu seorang murid langsung berkata, "Hei Bung, kau siapa?" Hwajin menjawab, "Hah? Apa kepala sekolah tidak memberitahumu? Kemarin malam wali kelasmu terkena COVID, jadi dia akan beristirahat selama beberapa minggu ke depan. Saya akan menggantikannya sebagai wali kelas untuk sementara waktu. Panggil saya Hwajin." Hwajin lalu melanjutkan lagi pengenalannya. Sebenarnya sedikit malu sih rasanya, tapi kalian adalah kelas pertama yang akan saya ajar. Jadi akan bagus jika kita berkenalan dan saling akrab." Tutup Hwajin yang memperkenalkan dirinya. Ini Hwajin entah kelas pertama yang akan dia ajar atau kelas pertama yang akan dia hajar. Sementara Hwajin sibuk memperkenalkan dirinya, suasana kelas ini tentu saja masih saja ribut. "Sudah aku bilang, itu bukan sekolah kita." "Kau mau kue beras pedas untuk hari ini?" Bro. Episode Space Battle kemarin ganteng banget gak sih? Kelihatannya ada cewek seksi di sekolah. Kau ini kapan kau akan mengajakku untuk kencan buta?" Ryu ramai seisi kelas ini dengan obrolan para murid yang acuh tak acuh terhadap Hwajin. Terlihat Hwajin yang hanya diam melihat seisi kelas yang tidak memperdulikan dan menganggapnya ada. Sembari memasang senyum tipis, dia lalu berkata, "Bagaimana kalau kita mengecek absensi? Jadi aku bisa mengenal wajah kalian satu persatu." "Kan Sun Yung, Ko Kyung Chang, Kim Na Lai, Kim Dong Kyu, Kim Ha Jae." Oh, si jaket ungu ini namanya Kim Ha Jae ya. Oke, kita akan memanggilnya dengan sebutan Ha Jae. "Ryu Jun Hyung." Hwajin yang menyebut satu persatu nama muridnya hingga nama terakhir disebut. "Park Dae-sung." Di sini Hwajin sebenarnya sudah mengetahui apa yang terjadi pada Park Dae-sung, tapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Oh ya, Park Dae-sung ini adalah siswa kelas 2 yang di chapter sebelumnya bunuh diri dengan cara melompat dari gedung. Sontak saja, suasana kelas menjadi suram ketika Hwajin menyebut nama Park Dae-sung. Tapi ya, seperti yang kita ketahui, karakter dari Hwajin ini memang sedikit konyol atau terlalu totalitas lah.
dalam memerankan perannya sebagai guru pengganti yang tidak tahu apa-apa. Park Daesung, Park Daesung, Park Daesung. Hwa Jin yang terus saja menyebut nama Park Daesung. Ini tidak terduga. Kelihatannya dia tidak hadir hari ini. Ya, gimana mau hadir ya? Orangnya aja udah mokat. Hwa Jin. Kelihatannya tidak ada bangku yang kosong di kelas ini, ucap Ryu yang terlihat tidak begitu senang dengan guru baru ini. Hak Jae lalu memberitahu guru Hwa Jin. Dia sudah mati, Bung. Mendengar perkataan itu, Hwa Jin lalu berbalik dan melihat si Hak Jae. Bodoh itu khawatir tidak bisa memperbaiki peringkatnya. Jadi, dia mengadu kepalanya dengan beton dari atas gedung, ucap si Hak Jae dengan ekspresi begitu senang. Seharusnya kau mencari tahu sebelum masuk ke sini, bro. Sekarang bagaimana kau memperbaiki suasana aneh ini? Lanjutnya, padahal Hwa Jin ini masuk ke sini ya karena kasus ini. Dasar botak. Tidak tahu aja kau siapa Hwa Jin sebenarnya. Baiklah, saya mengerti, ucap guru Hwa Jin. Terima kasih sudah memberitahuku. Saya akan melanjutkan absensi. Park Byung-sung. Ryu yang namanya disebut pun hanya bisa terdiam dan tertunduk lesu. Park Byung-sung? Park Byung-sung? Apa kau baik-baik saja? Kau terlihat seperti sedang sakit. Aroma ini. Hwa Jin kaget mencium aroma alkohol dari tubuh Park Byung-sung, yang mana kita ketahui sebelumnya si Hak Jae lah yang memaksanya untuk minum. Hak Jae langsung berteriak mengatakan, dia itu meminum soju sebelum kau datang ke sini. Ya, betul sih apa yang dikatakan si Hak Jae ini, tapi Hak Jae, kau yang paksa kan? Brengsek si Hak Jae ini. Kesel aku, cok. Oke, lanjut. Aku tidak tahu, sepertinya dia stres tadi pagi. Lalu si brengsek ini mengambil sebotol dan langsung meminumnya, ucap Hak Jae sambil tertawa dan mengejek si Park Byung-sung. Soal botolnya, sebelum Hak Jae melanjutkan ucapannya, Hwan Ji seketika ada di hadapannya dan menghendus tubuh Hak Jae. Hwan Ji lalu berkata, jadi begitu ya? Kelihatannya Tuan Kim Hak Jae juga minum. Apa dari botol yang sama ya? Ucap Hwa Jin ini membuat Hak Jae jadi gugup. Dia pun terbata-bata saat mengatakan, tidak, itu karena aku duduk di dekatnya. Apa kau tahu? Ucap guru Hwa Jin. Dari sini kita sebut aja ya si Hwa Jin ini sebagai guru Hwa Jin ya, biar lebih enak lah nyebutnya. Soalnya kedepannya dia juga akan sering menjadi seorang guru di sekolah-sekolah yang memiliki murid yang bermasalah. Guru Hwa Jin lalu melanjutkan perkataannya. Bau alkohol dari yang minum dan bau alkohol dari orang yang tidak meminumnya itu sangat berbeda. Dan itulah fakta yang kita ketahui hari ini. Tapi kelihatannya Tuan Kim Hak Jae juga sedikit mabuk ya. Apa kau bermaksud untuk mengkambing hitamkan Tuan Park Byung-sung? Apakah saya benar Tuan Hak Jae? Apakah saya benar? Kau gila, itu tidak mungkin. Hak Jae yang tidak terima langsung berdiri dan membentak guru Hwa Jin. Oh, apa begitu caramu? Ucap guru Hwa Jin. Apa begitu caramu membunuh Daesung? Dengan tatapan yang penuh dengan niat membunuh, guru Hwa Jin menanyakannya kepada Hak Jae. Membunuh? Ucap Hak Jae yang sangat kesal. Apa yang kau bilang? Kenapa aku mau membunuhnya? Lanjutnya dengan nada tinggi. Terlihat di sini tangan dari guru Hwa Jin seakan-akan mengeker wajah si Hak Jae. Ternyata bukan wajahnya yang diambil ya, tapi mulutnya. Mulutnya langsung dicapit oleh guru Hwa Jin lalu langsung menghantamkannya ke depan kelas. Aku berencana untuk mengamati suasana sekolah hari ini. Tapi tidak kukira kau tidak bisa menutup mulutmu itu. Dasar menyebalkan. Kemudian terlihat Hak Jae yang sedang menahan sakit akibat mulutnya ditarik, lalu kemudian dibanting oleh guru Hwa Jin. Siapa ketua kelas di sini? Ucap guru Hwa Jin. Saya, Pak. Ucap ketua kelas yang sangat ketakutan juga. Oh, baiklah. Tolong bawa Park Byung-sung ke UKS dan biarkan dia beristirahat.
perintah guru Huajin kepada ketua kelas. Ketua kelas yang tidak menunda-nunda lagi langsung menghampiri lalu memopong Park Byung-sung dan mengantarnya ke UKS. Aku sudah mempelajari budaya di sekolah ini, ucap guru Huajin. Dan aku mendapat 3 kesimpulan. Pertama, kalian memperlakukan guru kalian seperti budak yang disiksa untuk hiburan kalian. Kedua, ada kesepakatan kuasa yang mengatakan kau harus membuli orang yang di bawahmu. Dan yang terakhir, yang ketiga, belum sempat guru Huajin menyelesaikan ucapannya, Hak Jae langsung berteriak, "Bangsat!" Cepat! Suara buku absensi yang mendarat dengan baik tepat di kepala si Hak Jae. Terlihat Hak Jae kini terkapar di lantai, entah dia pingsan atau bagaimana ya. Meskipun teman sekelasmu mati, kau membuat orang lain dalam kondisi yang sama untuk kepuasanmu. Apakah kau benar-benar menyukainya? Baiklah, izinkan aku untuk memperkenalkan diriku lagi. Kantor Perlindungan Pendidikan Biro Pendidikan. Pengawas lapangan, Na Huan-ji. Pengawas lapangan, Na Huajin. Dan dari keputusan Kantor Perlindungan Pendidikan, kalian orang yang sangat beruntung untuk menjadi kelinci percobaan atas program ini. Jika kau punya pertanyaan seperti kenapa kami dibentuk, kau perlu membaca komentar dari video Iljin Academy di YouTube. Sedikit penjelasan kawan-kawan, YouTube di sini kayaknya yang dimaksud YouTube di sini itu YouTube ya di dunia nyata, cuma mungkin sedikit diplesetin aja sih. Terlihat ada komentar di video Iljin Academy. Komentarnya cukup banyak, mencapai 32.000 komentar. Ya, impian semua YouTuber lah kayaknya seperti ini. Beraneka macam komentar menghiasi kolom komentar tersebut. Tentunya cacian makian serta rasa puas dari netizen turut menghiasi kolom komentar. Dan ya, tentu saja inilah hasil dari perbuatan kotor dari para sampah masyarakat, daripada murid-murid nakal seperti kalian. Sekarang karena moodnya sudah kembali, bagaimana kalau kita lakukan sedikit peregangan? Ucap guru Huajin. Ya Allah, Huajin. Apa coba moodnya kembali? Yang ada suasana kelas makin suram kayaknya nih, makin tegang ya rasanya. Baiklah, kenapa kalian berbicara saat aku sedang mengabsensi kalian? Apa begitu kalian memperlakukan guru kalian saat mereka berbicara padamu? Apa berasan kau memandang rendah diriku? Ucap guru Huajin sembari menunjuk si Hak Jae, seolah mengisyaratkan bahwa dia tidak keberatan untuk menghajar beberapa orang lagi jika tidak mematuhinya. Oke, baiklah, kalian memiliki 3 detik untuk berdiri dan mulai peregangan. Atau kau akan berakhir sepertinya. Berakhir seperti Hak Jae ya. 1, 2, duduk. Terdengar suara yang memerintahkan untuk duduk sesaat sebelum hitungan ketiga. Dan yang menyuruh duduk itu adalah si Ryu. Kalian tidak perlu mendengarkannya, ucap Ryu yang masih menyenderkan kepalanya di meja belajar. Aku bilang semuanya duduk. Suasana kelas kini menjadi tegang. Di sisi lain mereka takut kepada guru Huajin di hadapan mereka. Tapi di sisi lain lagi, mereka juga takut terhadap Ryu yang jelas-jelas mereka sendiri jauh lebih mengenalnya dibandingkan guru Huajin. Baiklah, 3 detik sudah habis, ucap guru Huajin. Duduk. Gue bilang duduk brengsek. Bentak Ryu yang masih dengan posisi yang sama. Para murid yang sudah mengenalnya tentu saja semakin ketakutan dan akhirnya lebih memilih untuk duduk. Guru Huajin yang menyaksikan hal tersebut hanya menatap suasana kelas itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Oh tidak. Sekarang apa yang akan kau lakukan, Pak? Ucap Ryu yang kini telah mengangkat kepalanya dan bersender di kursi. Para brengsek ini lebih takut pada diriku dibandingkan dirimu, Pak. Kelihatannya aku yang memerintah di sini, ucap Ryu dengan angkuhnya. Guru Huajin kemudian membuka buku absensi, lalu melihat data bocah itu. Ryu Jun Hyung, ucapnya dalam hati. Tolong maju ke depan, Ryu Jun Hyung, ucap guru Huajin. Tidak mau, ucap Ryu. Jika aku yang ke sana, akan ada konsekuensinya loh. Guru Huajin memperingatkan Ryu. Ayo lihat apa itu, bangsat.
Ayo lihat apa itu konsekuensinya, bangsat. Terlihat Ryu yang sama sekali tidak merasa takut, bahkan kembali menantang Guru Huajin. Baiklah, mari kita lihat, ucap Guru Huajin yang sambil tersenyum. Wah, keren nih, sepertinya adegan baku hantam yang sangat seru akan terjadi nih kawan-kawan. Ayo, kira-kira siapa yang bakal menang? Penasaran, penasaran. Ya sama, saya sih juga penasaran sebenarnya. Tapi ya kita lanjutkan di video selanjutnya. Saya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.